Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Evi Nurlaili Rahmaniarsi dengan NIRM 0307200085. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Usaha Pakan Ternak yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama yaitu manajemen. Manajemen adalah suatu proses merencanakan, mengelola, mengatur, serta mengontrol berbagai sumber daya termasuk manusia, keuangan, dan material untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen juga meliputi kegiatan koordinasi dan pengawasan untuk memastikan hal-hal yang telah dilakukan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Secara umum, aktivitas manajemen tidak hanya sekedar merencanakan dan mengelola saja, namun juga melibatkan aktivitas lainnya seperti mengambil keputusan, menentukan tujuan, mengalokasi sumber daya, berkomunikasi dengan stakeholder, serta memonitori progres. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam manajemen. Unsur manajemen yang pertama adalah atau sumber daya manusia. Seorang manajer harus memiliki kemampuan untuk memanajemen sumber daya manusia. Untuk dapat memanajemen sumber daya manusia dengan baik, seorang manajer harus memiliki kemampuan interpersonal yang baik pula. Unsur manajer yang kedua adalah metode. Dalam melakukan kegiatan manajemen, seorang dapat menerapkan berbagai macam metode yang telah tersedia ataupun mencoba menciptakan metode manajemen tersendiri. Untuk menemukan metode mana yang paling cocok dengan kondisi organisasi tentunya, perlu dilakukan riset terlebih dahulu. Unsur selanjutnya yaitu mesin. Mesin yang dimaksud di sini meliputi segala macam teknologi yang digunakan oleh organisasi, mulai dari mesin berat hingga komputer, laptop, maupun segala macam resource yang melibatkan teknologi termasuk dalam unsur mesin. Seorang manajer harus mampu mengalokasikan kebutuhan mesin atau teknologi seperti apa yang cocok untuk organisasi. Jangan sampai ada mesin atau teknologi yang ujung-ujungnya tidak terpakai atau terbengkalai karena akan menimbulkan kerugian pada perusahaan. Unsur selanjutnya dalam manajemen adalah material, seperti bahan baku misalnya. Manajer perusahaan pakan ternak untuk bagian produksi harus bisa mengelola material yang dibutuhkan selama proses produksi, seperti bahan pakan, serta bahan pakan lainnya yang dibutuhkan. Manajer tersebut harus memastikan material yang digunakan cukup dan memiliki kualitas yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Selanjutnya adalah unsur yang tidak kalah krusial yaitu uang. Dalam hidup kita sebagai individu pun juga harus pandai memanajemen uang, apalagi seorang manajer perusahaan bidang keuangan. Mereka harus memastikan money flow perusahaan berjalan dengan lancar dan baik demi keberlangsungan bisnis di masa depan. Unsur yang terakhir yaitu unsur manajemen yang terkait dengan pasar. Manajemen pasar melibatkan kegiatan riset pasar hingga analisis dan pengelompokan data pasar sesuai kebutuhan perusahaan. Dengan melakukan manajemen pasar, perusahaan dapat memasarkan atau menjual produk mereka kepada target market yang lebih sesuai sehingga kemungkinan terjadi pembelian dapat lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu fungsi dalam manajemen. Fungsi yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap awal kegiatan manajemen dilakukan perencanaan untuk menentukan target yang ingin dicapai organisasi beserta langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Proses perencanaan di awal penting untuk dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Fungsi manajemen selanjutnya yaitu pengorganisasian atau pengelompokan sesuai dengan kebutuhan. Pengorganisasian ini dapat diterapkan pada unsur-unsur manajemen yang ada. Misalnya, pengorganisasian sumber daya manusia sesuai bidang keahliannya masing-masing, atau
perorganisasian bahan baku sesuai kebutuhan organisasi. Fungsi manajemen berikutnya yaitu pengarahan atau pengarah. Fungsi pengarahan penting untuk dilakukan agar proses pencapaian tujuan dapat dilaksanakan sesuai dengan arahan yang telah direncanakan dan tidak keluar dari skop. Yang terakhir yaitu pengawasan. Fungsi manajemen yang terakhir adalah pengawasan atau monitoring. Fungsi ini perlu dilakukan untuk memastikan proses pencapaian tujuan organisasi tetap keep on track dan sesuai dengan timeline yang telah direncanakan di awal. Yang selanjutnya yaitu bagian dalam manajemen. Yang pertama yaitu manajemen produksi. Manajemen produksi adalah proses memanajemen yang bertanggung jawab terhadap perencanaan seperti aktivitas produksi, distribusi, atau manajemen proyek yang dijalankan oleh sebuah organisasi kegiatan manajemen produksi, meliputi perencanaan, pengendalian, dan pengawasan. Manajemen yang selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu rencana kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan analisis situasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pemasaran antara lain menetapkan produk yang disukai pasar, harga, promosi, dan penempatan jalur distribusi fungsi pemasaran yang meliputi penjualan, pembelian, pengangkutan, pembelanjaan, penanggung jawab, resiko, standarisasi, dan informasi pasar. Yang selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu bagian dari manajemen yang fokusnya adalah pengelolaan dana perusahaan yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Manajemen keuangan mempunyai tugas antara lain yaitu memanfaatkan peluang dalam memperoleh dana intern maupun ekstern, pengalokasian dana untuk menunjang kegiatan perusahaan, dan yang terakhir yaitu penggunaan dana yang dilakukan secara efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu manajemen personalia. Manajemen personalia adalah bagian dari manajemen yang memfokuskan perhatian pada faktor produksi tenaga kerja dalam suatu organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Kegiatan manajemen personalia antara lain pengadaan pegawai, pemilihan tenaga kerja, kemudian penyeleksian pegawai untuk menentukan posisi jabatan yang sesuai, mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk pegawai, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu manajemen administrasi. Manajemen administrasi merupakan bagian dari manajemen yang memberikan informasi layanan bidang administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan memberi dampak kelancaran pada bidang lainnya. Kegiatan manajemen administrasi antara lain pengadministrasian seluruh kegiatan, menginventarisasi peralatan kantor, dan lain-lain. Mengapa manajemen dibutuhkan? Manajemen dibutuhkan sebagai pembagi kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna. Yang ketiga, menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkannya. Yang keempat, perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan. Yang kelima, pencapaian tujuan secara teratur. Dan yang terakhir, sebagai pedoman pikiran dan tindakan. Pentingnya MSDM dalam industri pakan ternak. Sumber daya manusia atau SDM merupakan faktor penting terhadap keberhasilan dari suatu usaha ternak dengan menciptakan inovasi dan ide untuk mengembangkan sektor agribisnis pada usaha ternak. SDM berperan penting sebagai agen of change dan merupakan kunci keberhasilan pengelolaan peternakan terintegrasi, khususnya pada usaha pakan ternak. Suatu industri pakan ternak dikatakan berhasil apabila dikelola secara terpadu oleh SDM yang unggul dan lembaga yang selalu melakukan perubahan untuk peningkatan kemampuan. Sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf.
yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.